Salve, teman-temanku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari Minggu tanggal 7 September 2025. Kembali di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara-saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengikuti Yesus keputusanku. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kebijaksanaan 9 ayat 13 sampai dengan 18. Bacaan kedua Filemon 1 ayat 9b sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 17, dan Injil Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Keputusan apa yang kita ambil saat mau mengikuti Yesus? Pasti di antara teman ada menjawab bahwa dirinya mengikuti Yesus karena mengikuti orang tua. Baik. Nah, tentunya setelah dewasa mempunyai pemikir sendiri. Apa keputusan dan komitmen kita yang tetap bertahan untuk mengikuti Yesus? Menjelang Paskah kemarin, beberapa orang yang dibaptis saya tanya tentang ini. Apa jawaban mereka? Rata-rata mereka menjawab, saudara, ada yang menjawab karena mengikuti calon pasangan, karena banyak teman yang Katolik dan mengajak, karena saya sembuh berkat didoakan oleh teman-teman yang rajin ke gereja. Injil hari ini menyampaikan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita menjadi murid Yesus yang sejati, yaitu memerlukan kesediaan total untuk melepaskan segala sesuatu, bahkan yang paling dicintai, demi mengikuti Yesus dan memikul salib. Ini berarti saudara menjadikan kasih kepada Yesus lebih besar dari cinta kepada keluarga, harta, bahkan diri sendiri, serta berani menghitung biaya pemuritan dengan kesiapan mengorbankan segalanya. Jadi bukan ikut-ikutan saja, saudara. Kita harus menjadi murid Yesus yang sejati. Dikatakan oleh Yesus, jikalau orang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 26. Lebih lanjut dikatakan Yesus, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 27. Saudaraku, Yesus mau menyampaikan kepada saya dan saudara sekalian, kalau mau mengikuti Dia, bukan sekedar mengikuti, bukan hanya ikut-ikutan, tetapi ada dua hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus melalui Injil hari ini, yaitu yang pertama, seorang pengikut Kristus harus lebih mencintainya dibandingkan siapapun, ayat 26, dan yang kedua, saudara, seorang pengikut Kristus harus mau memikul salib, ayat 27. Nah, tantangan terbesar dalam kekristenan saat ini, saudara, adalah pengagum atau penggemar yang menganggap diri mereka Kristen, namun tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mereka ingin sedekat mungkin dengan Kristus untuk mendapatkan keuntungan, berkat-berkat, namun tidak mau mendekat lebih jauh karena menuntut pengorbanan mereka. Mereka menjauhi dari salib dan tak mau merasakan penderitaan. Pantaskah ini disebut pengikut Kristus? Yesus mengingatkan kepada kita yang mau mengikuti Dia. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Matius 16 ayat 24. Menyangkal diri di sini, saudara, berarti mau melepaskan diri dari segala miliknya yang membuat diri nyaman, segala yang melekat
melekat dalam dirinya yang sangat dicintai harus dapat kita lepaskan, termasuk gelar, posisi, jabatan. Karena kata Yesus, saudara, demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi di minggu hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita semua, saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, hendaknya lah menjadi pengikut Kristus yang sejati, yaitu di mana kita dituntut saudara dengan yang pertama, totalitas mengasihi Yesus. Mengikuti Yesus saudara berarti mengasihinya lebih dari siapapun, bahkan keluarga sendiri saudara, serta rela meninggalkan kenyamanan dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Perlu penyangkalan diri. Yang kedua, saudara, kita dituntut untuk bersedia memikul salib. Menjadi murid Yesus menuntut seseorang untuk siap memikul penderitaan dan pengorbanan yang datang bersama dengan mengikutinya. Yang ketiga, menjadi pengikut Yesus yang sejati berkomitmen dengan sungguh dan tetap setia. Murid-murid harus siap mengorbankan segala-galanya dan berkomitmen untuk mengikuti Yesus, bukan hanya pada permulaan saja saudara, tetapi sampai finish. Mari saudara-saudaraku, kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan mau selalu memprioritaskan hidup kita hanya kepada Yesus, agar Yesus menjadi yang utama di atas segala hal lainnya. Kita mau saudara siap untuk berkorban waktu, tenaga, dan harta benda demi melayani Tuhan. Dan kita juga mau memiliki tekad dan keberanian untuk menghadapi tantangan dan tetap setia dalam panggilan Tuhan meskipun sulit. Mari saudara-saudara, jadilah pengikut Kristus yang sejati dengan mau menyangkalkan diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi, dan terima perutusan karena kita diutus.